Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Isna Zuliatni dengan NIM S1E022121. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam tempat kita hidup ini yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Oke, lalu apa saja sih contoh-contoh dari sumber daya alam itu? Ada air, udara, matahari, flora dan fauna, serta minyak bumi yang ada di alam kita ini. Jadi banyak sekali contoh-contoh sumber daya alam yang tentu dapat kita temui di lingkungan sekitar maupun di lingkungan luar sana. Oke, setelah kita mengetahui pengertian sumber daya alam dan contoh-contohnya, maka saya akan menjelaskan mengenai dua sifat sumber daya alam. Sifat yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bahwa sumber daya alam tersebut apabila digunakan lalu habis, maka dapat mengalami pembentukan kembali. Seperti air, udara, cahaya matahari, apabila kita gunakan, itu mereka akan melakukan pembentukan kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama atau bahkan bersifat kekal seperti matahari, udara, dan lain sebagainya. Lalu seperti hewan dan tumbuhan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan itu dapat dikatakan dapat kita perbaharui, semisal contoh, kita menebang sebuah pohon. Maka kita dapat menanam pohon itu kembali dan pohon tersebut bisa tumbuh dalam jangka waktu yang pendek. Begitupun dengan hewan, kita bisa memelihara hewan, hewan juga bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Jenis yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam tersebut apabila kita gunakan dalam waktu yang lama, maka dia juga akan mengalami pembentukan dalam waktu yang sangat lama sekali. Contohnya seperti minyak gas, minyak bumi yang dihasilkan oleh bumi itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk mengalami pembentukan kembali. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Saya harap teman-teman semua sudah paham ya sampai di sini. Lalu di sini saya akan membahas materi ketiga mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ini terbagi juga menjadi dua macam. Jenis yang pertama, sumber daya alam biotik, dan jenis yang kedua, sumber daya alam abiotik. Yang pertama, jenis sumber daya alam biotik artinya sumber daya alam yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Artinya, sumber daya alam biotik ini adalah sumber daya alam yang hidup. Nah, apa saja contoh dari sumber daya alam biotik ini? Yang pertama ada manusia. Kita sebagai manusia merupakan sumber daya alam biotik atau memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah hewan. Hewan juga merupakan sumber daya alam biotik karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup hampir sama seperti manusia. Lalu yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga merupakan sumber daya alam yang biotik yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Oke, lalu sifat yang kedua adalah sumber daya alam yang abiotik atau tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam abiotik ini seperti batu bara, air, matahari, udara, pegunungan, batu-batuan, dan sebagainya. Yang tadi itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup di dalamnya. Berbeda dengan manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Setelah ini saya akan membahas mengapa sih kita perlu menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan kita di bumi ini. Maka dari itu, kita harus menjaga sumber daya alam tersebut dan melestarikannya. Dan apabila kita menggunakan sumber daya alam tersebut, maka gunakanlah dengan bijak agar kelak
anak cucu kita dapat merasakan sumber daya alam tersebut dan tidak cepat habis. Dengan begitu, maka kita akan mengalami hidup yang sejahtera. Dengan menggunakan sumber daya alam dengan tidak bijak atau terus-menerus, itu tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif untuk keberlangsungan hidup kita. Apa sih dampak negatif dari menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau yang disebut dengan eksploitasi? Yang pertama itu bisa mengakibatkan bencana alam. Seperti contoh, misalkan jika kita menebang pohon secara sembarangan dan banyak sekali pohon yang ditebang, maka itu bisa menyebabkan hutan yang gundul, bisa menyebabkan hewan-hewan punah karena tidak mempunyai tempat perlindungan. Bisa juga menyebabkan gempa, longsor, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita mengelola sumber daya alam yang tadi itu agar dapat digunakan oleh generasi-generasi kita selanjutnya? Yang pertama itu dengan cara menghemat energi. Menghemat energi artinya teman-teman bisa menghemat energi yang ada di rumah seperti energi listrik atau lampu yang di rumah itu untuk mematikan lampu saat kita tidak menggunakannya. Saat siang hari matikan lampu agar sumber daya energi tersebut tidak cepat habis dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua ada air. Kita juga bisa menggunakan air secara bijak, tidak menyia-nyiakan air dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, kita bisa melindungi dan melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan pepohonan. Jangan menebang pohon-pohon tersebut secara sembarangan kecuali memang tidak ada kepentingan. Baik teman-teman semua, itu dia penjelasan singkat mengenai materi sumber daya alam dan cara pengelolaannya. Oke, saya akan menyimpulkan sedikit bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang di dalamnya. Lalu sumber daya alam ini terbagi menjadi dua sifat ya teman-teman. Sifat yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sifat yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi dua macam. Sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Lalu dengan cara kita mengelola dan menjaganya tentu dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya paparkan mengenai materi sumber daya alam. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.